Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Teacher Lastri dalam video pembelajaran kita pada hari ini dengan materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Mata pelajaran Matematika kelas 6. Baiklah anak teacher silahkan perhatikan dan simak penjelasan video teacher dalam pembelajaran kita pada hari ini. Mengubah pecahan, di sini kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang kedua, kita akan mencoba nanti mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Dan yang ketiga, kita akan membahas pecahan biasa mengubahnya ke bentuk pecahan persen dan sebaliknya. Baiklah, anak-anak teacher, kita akan membahas satu persatu dari submateri yang sudah teacher tampilkan di atas. Yang pertama, yaitu kita akan mencoba mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Di sini pertama kita cobakan dulu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini dapat teacher contohkan pecahan. Contohnya di sini 13/3. Kalau anak teacher perhatikan di sini 13/3, di mana 13 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Dapat kita jadikan pecahan campuran yaitu dengan cara kita membaginya secara bersusun ke bawah. Coba nanti perhatikan di sini. Sini kita cobakan 13/3, maka kita coba mencari pembagiannya dengan cara bersusun ke bawah. 13 bagi 3, di sini kalau kita perhatikan 13 bagi 3 itu mendekati perkalian 3, itu mendekati 3 kali 4 ya nak teacher ya. Di mana 13 bagi 3 hasilnya 4. Mendekati ya. Jadi di sini 4 kali 3 sama dengan 12. Maka kita perhatikan di sini 13 kurang 12 maka bersisa 1. Nah, dari hasil sisanya ini, maka inilah yang dapat kita jadikan dia menjadi pecahan campuran. Maka kita lihat di sini 4 merupakan bilangan bulat dari pecahan campuran dan 1 merupakan sisa dari pembagiannya. Dan 3 ini tetap kita ambil dari penyebut yang sudah kita lihat di contoh soalnya. Jadi 13/3 pecahan campurannya sama dengan 41/3. Jadi nanti teacher bisa perhatikan lagi. Jadi kita jalannya itu dengan cara mencari pembagian bersusun ke bawah. Baik, anak teacher, kita lanjutkan. Di sini kita akan coba lagi mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini kebalikannya ya nak teacher, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini teacher contohkan yaitu 3/1/4. 3/1/4 ini 3 merupakan bilangan bulat, 1/4 merupakan pecahan. Kita akan mencoba menjadikan pecahan biasa. Kita akan lihat di sini pecahan biasanya dengan cara kita mengali bilangan bulat dengan penyebut. Jadi 3 dikali 4 ditambah 1 pembilangnya. Jadi dengan cara mengali bilangan bulat dan penyebutnya terus ditambah dengan pembilang. Maka 3 kali 4 tambah 1 per penyebutnya tetap yaitu 4, tetap kita penyebutnya tetap ya nak teacher, tetap 4 kita maka akan kita peroleh hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12 tambah 1 sama dengan 13. Itu 13/4. Mana penyebutnya tetap 4. Baik anak teacher, kita untuk sementara kita sudah membahas mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita lanjutkan submateri kita yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Di sini kita dapat menggunakan 2 cara. Cara pertama yaitu dengan cara pembagian, yaitu membagi pembilang dengan penyebutnya. Anak teacher bisa lihat contoh teacher di bawah ini.
Contohnya di sini pecahannya adalah 4/5. 4/5 untuk kita jadikan dia pecahan desimal, maka langsung kita bagi saja. Yaitu dengan cara bersusun ke bawah itu 4/5. Kalau kita perhatikan sini 4/5, ini tidak bisa ya nak teacher ya. Maka kalau tidak bisa, maka langsung kita taruh angka 0 di atas. Maka 0 kali 5 itu sama dengan 0. Maka kita lihat 4 dikurang 0. 4 dikurang 0 tetap 4. Maka untuk menjadikan ini bisa dibagi dengan 5, maka kita taruh angka koma di atas. Dengan munculnya koma di atas, maka langsung di bawah turun 0. Jadi 4 kurang 0 tadi 4, dengan adanya koma maka turun 0 1 di bawah. Sehingga menjadi 40. 40 bagi 5 sama dengan 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Maka 40 kurang 40 sama dengan 0. Jadi pecahan 4/5 jadikan pecahan desimal sama dengan 0,8. Baik, sekarang kita gunakan cara kedua lagi anak teacher. Cara kedua yaitu mengubah penyebut menjadi per 10, per 100, atau per 1000, atau seterusnya ya anak teacher ya. Di sini kita bisa lihat contohnya yaitu 1/4. 1/4 kalau kita lihat di sini penyebutnya kita jadikan tadi per 10, per 100, atau per 1000. Kalau kita lihat 4, kalau kita jadikan per 10 ini tidak bisa. Maka coba kita jadikan dia per 100. Maka kalau kita jadikan per 100, maka kita pikirkan 4 dikali berapa yang hasilnya 100. Di sini kita peroleh nih 4 kali 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Ketika penyebut dikali dengan 25, maka pembilang juga harus kita kali dengan angka yang sama yaitu 25. Maka 1 kali 25 sama dengan 25, 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka 25 per 100 sama dengan 0,25. Di sini anak teacher bisa lihat di sini jika penyebutnya 100 maka hasilnya 2 angka di belakang koma. Coba anak teacher perhatikan 25 per 100 maka angkanya 2 angka di belakang koma. Kita hitung. Ini 5 dengan 2 sudah 2 angka anak teacher ya. Maka kita taruh koma di depan dan tambah dengan 0. Karena bilang bulatnya adalah 0. Maka 1/4 pecahan desimalnya sama dengan 0,25. Kita lihat contoh yang kedua di sini. Di sini kita temukan ini adalah pecahan campuran yaitu 2/3/5. Maka 2/3/5 ini bisa kita jadikan nih pecahan biasa dulu. Kita jadikan pecahan biasa, 5 dikali 2 10, 10 tambah 3 13. Maka dapat 13/5. 13/5 di sini kita jadikan penyebutnya tadi per 10, per 100 atau per 1000. Maka 5 kalau kita lihat di sini penyebutnya bisa kita jadikan per 10 yaitu dengan mengalihkan dengan angka 2. Maka dapatnya 5 kali 2 10. Maka pembilang juga harus kita kalikan dengan angka yang sama yaitu 2. Maka 13 kali 2 sama dengan 26. Maka 26 per 10. Kita lihat di sini. Karena penyebutnya 10, maka hasilnya 1 angka di belakang koma. Karena dia per 10, maka angka di belakang koma hanya 1. Jadi kita hitung di sini. 26 kita mundur dari belakang, maka komanya kita taruh 1 angka di belakang koma. Sehingga 26 per 10 sama dengan 2,6. Jadi sudah paham ya bagaimana cara kita meletakkan komanya. Sekarang kita akan membahas sebaliknya yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini anak teacher bisa lihat ada 3 cara di sini. Yang pertama yaitu pecahan desimal yang 1 angka di belakang koma maka penyebutnya 10 seperti yang tadi kita bahas. Kalau 1 angka di belakang koma maka penyebutnya itu 10. Yang kedua di sini cara yang pertama ini anak teacher bisa lihat contohnya di samping. Di sini saya contohkan 0,8. Maka 0,8 merupakan 1 angka di belakang koma. Maka artinya 8 per 10. Jadi pecahan 0,8 sama dengan 8 per 10. Karena 8 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita cari pembaginya dengan angka yang sama. Mana yang bisa? Maka bisa kita bagi 2 di sini. 8 bagi 2, 10 bagi 2. Maka 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka 0,8 pecahannya yaitu kita rubah ke pecahan, bentuk pecahan itu 4/5. Terus
Jadi kita dengan cara menyederhanakan pembilang dan penyebutnya dengan angka atau bilangan yang sama. Baik anak teacher, kita masuk lagi cara yang kedua. Di sini yaitu pecahan desimal yang 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Anak teacher bisa lihat contoh kedua di samping. Yaitu di sini dicontohkan 3,75. 3,75 kalau nanti perhatikan ini angkanya 2 di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma maka penyebutnya 100. Maka kita bisa masukkan angka bilangan yang desimal ini langsung menjadi pembilangnya, yaitu 375 per 100. Kalau kita perhatikan 375 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan pecahannya, yaitu kita lihat dengan apa kita membagi dengan angka yang sama. 375 per 100 bisa sama-sama kita bagi dengan bilangan 25. Maka 375 bagi 25 sama dengan 15, 100 bagi 25 sama dengan 4. 15 per 4 hasilnya. Sedangkan kalau kita lihat lagi di sini 15 per 4 ini kalau kita lihat masih bisa dibagi ya anak teacher, tapi tidak bisa kita bagi dengan angka yang sama. Sehingga kita jadikan dia pecahan campuran. Karena kalau kita lihat di sini pembagiannya masih bersisa. Maka 15 bagi 4 yang mendekati kita lihat di sini adalah 3 ya anak teacher, 3 kali 4 ini 12. Maka 15 kurang 12 sisanya adalah 3. Ini sisanya 3. Dengan penyebutnya tetap 4, itu 3 per 4. Coba kita lihat pecahan biasanya. Coba kita balik ya anak teacher ya, untuk membuktikan apakah ini benar. 4 kali 3 ini 12, tambah 3, 15, maka ini sama dengan 15 per 4. Jadi 3,75 kita rubah ke bentuk pecahan, yaitu menjadi 3 per 4. Terus cara yang ketiga di sini, pecahan desimal yang 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Di sini, anak teacher bisa lihat contoh teacher di samping yang ketiga, yaitu 0,325. Kita hitung di sini angka di belakang koma ada 3 angka. Maka 325 per 1000. 325 per 1000 kalau kita perhatikan di sini masih bisa ya. Ini pecahnya cukup besar, ini masih bisa kita sederhanakan. Coba kita lihat dengan berapa yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Maka bisa kita bagi dengan bilangan 25. Maka 325 bagi 25 sama dengan 13, 1000 bagi 25 sama dengan 40. Maka 0,325 sama dengan 13 per 40. Kalau kita perhatikan lagi di sini, ini tidak bisa lagi kita sederhanakan karena 13 merupakan bilangan prima. Oke, nak teacher. Teacher harap nak teacher paham ya. Kita lanjut lagi. Yaitu pada sub materi kita yang ketiga, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Di sini kita juga bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu harus mengubah penyebut menjadi bilangan 100. Jadi arti persen di sini yaitu artinya penyebutnya harus 100. Maka pembilang dan penyebut harus kita kali dengan bilangan yang sama. Di sini anak teacher bisa lihat contoh teacher. Contoh yang pertama yaitu 1 per 2. 1 per 2 ini merupakan pecahan biasa. Kan kita jadikan bentuk pecahan persennya. Di sini 1 per 2. Kalau kita lihat di sini, kita tadi sudah tahu pecahan persen yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Maka 2 di sini dengan apa harusnya kita kali supaya dia mendapatkan nilainya 100. Coba anak teacher perhatikan. Maka untuk menjadikan penyebutnya 100, maka 2 kita kali dengan 50. Sehingga 2 kali 50 sama dengan 100. Maka pembilangnya juga harus kita kali dengan angka yang sama yaitu 50. Maka 1 kali 50 sama dengan 50 per 100. Maka 50 per 100 ini sama artinya adalah 50%. Karena persen menyatakan penyebutnya adalah 100. Baik, kita masuk contoh yang kedua. Di sini 6 per 25. 6 per 25, kalau kita lihat di sini penyebutnya adalah 25, maka kita pikirkan bagaimana hasilnya supaya dia 100 penyebutnya. Maka kita dapat mengalihkan dengan angka 4. Jadi 25 kali 4, kita lihat penyebutnya dulu ya anak teacher. 25 kali 4 sama dengan 100. Maka pembilangnya juga harus kita kali dengan angka yang sama yaitu 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Maka 24 per 100 sama dengan 24%. Baik anak teacher, kita gunakan lagi cara yang kedua. Nah, coba anak teacher perhatikan lagi, ini cara yang kedua.
Cara yang kedua yaitu pecahan biasa langsung kita kalikan dengan 100%. Coba nak perhatikan di sini contohnya sini 2/4. 2/4 kalau kita perhatikan di sini bisa kita jadikan persentase dengan kita langsung mengalinya dengan 100%. Jadi 2/4 dikali 100%. Ingat ya nak teacher, kalau mengali seperti ini bisa kita lakukan dengan pembagian silang. Nah, jadi bisa kita coret-coret, kalau bisa dicoret dari 100% dengan menyilang ke bawah. Tapi kalau dari pemilang itu kita mengali, kalau ke bawah kita bisa membagi. Jadi kalau kita lihat di sini 100 dengan 4 bisa kita bagi, di mana 100 bagi 4 sama dengan 25 dan 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi kita membaginya harus dengan angka yang sama. Jadi kita sama-sama membagi dengan bilangan 4 tadi. Jadi 2 kali 25% sama dengan 50%. Sehingga 2/4 persentasenya adalah 50% dari cara teacher yang sudah teacher jelaskan tadi. Kita lihat lagi supaya lebih paham lagi. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini 18/25. Jadi langsung kita kalikan ya teacher, 18/25 kali 100%. Maka ini bisa kita bagi silang. Kalau 25 dengan 100 ini sama-sama 200 bisa dibagi 25 ya nak teacher ya. Coba kita bagi 25 bagi 25 sama dengan 1. Sedangkan 100 bagi 25 sama dengan 4%. Maka 18 kali 4% sama dengan 72%. Nah, jadi inilah dengan cara yang kedua. Jadi teacher berharap anak teacher bisa memahaminya dan bisa nanti menentukan cara mana yang lebih anak teacher pahami. Cara pertama atau cara kedua. Baik, sekarang kita coba lagi membahas kebalikannya, yaitu mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Jadi caranya di sini pecahan persen diubah menjadi pecahan per 100, karena kita sudah tahu tadi persen adalah per 100 dengan penyebutnya adalah 100. Kemudian kita sederhanakan. Di sini dapat kita contohkan 45%. Soal nomor 1, ini artinya sama dengan 45/100. Maka 45/100 kita sederhanakan dengan membagi dengan angka yang sama di sini. Maka 45 dibagi 5, ini kita bagi 5 ya. Karena 45 dibagi 5 bisa, 100 juga bagi 5 bisa. Maka 45 bagi 5 sama dengan 9, 100 bagi 5 sama dengan 20. Maka 45% sama dengan 9/20. Kita lihat di sini. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu 80%. 80% artinya sama dengan 80/100. Maka kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan, ini sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama, itu dengan angka 20. Maka 80 bagi 20 sama dengan 4, 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi 80% sama dengan 4/5, itu bentuk pecahan biasanya. Baiklah anak teacher, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Teacher berharap anak-anak teacher dapat memahami penjelasan teacher dan dapat mengerjakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Baiklah, teacher akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Teacher tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.